pencapaiannya sekarang apa ya? Udah bisa ganti pelek mobil kemarin. Alhamdulillah kemarin udah bisa ganti pelek mobil. Terus apa ya pencapaiannya ya? Ya yang sekarang sih kayak ya udah alhamdulillah anak istri udah punya tempat untuk kan awalnya ke Jakarta merantau buat kuliah, terus alhamdulillah ikut stand up, nyebur, terus rezekinya di sini, akhirnya ya sekarang seperti inilah, alhamdulillah lah gitu. Awal-awal masuk stand up tuh 2012, 2013 lah, kayak 2013 deh. Tapi awal-awal belajar, maksudnya masuk komunitas 2013, tapi mulai coba stand up tuh 2011, cuman belum ngerti teorinya dulu. Gitu, awal-awal. Bisa ikut menjadi stand up sendiri susah nggak sih Mas jatuh bangunnya sendiri? Jadi stand up komedian susah lah karena awal-awal tuh kan kita harus berdiri sendiri gitu, terus saya nggak pernah ngalamin itu, terus nulis materi ternyata harus original gitu yang emang dari keresahan pribadi. Itu Bang, lu awal bikin naskah itu bisa berapa Materi? jam? Iya. materi. Bisa lumayan nih, kayak ntar kan nih gue mau stand up fest nih di bulan bulan Agustus. Dari sekarang tuh udah nulis, udah nyiapin. Teman-teman yang lain juga udah gitu. Jadi emang kita tuh kalau misalkan mau stand up padahal cuma 10-15 menit ya, tapi itu dari sekarang tuh udah mulai nulis, udah mulai nyiapin gitu. Kan acara juga insya Allah bakal rame banget, udah 2.500 tiket itu yang laku, makanya deg-degan banget ini. Dari sekarang udah nulis, udah mulai latihan gitu. Bang, pada saat abang bikin stand up nggak ada yang ketawa, itu pada tahun berapa dan di mana nih? Kapan ya? Saya kayaknya nggak pernah, lagi gitu. Alhamdulillah kayaknya nggak tahu ya. Pernah kayak 2016 deh, pernah waktu itu acara corporate gitulah. Jadi salah nyiapin materi sebenarnya. Kirain acara anak muda, ternyata acaranya orang-orang ya bisa dibilang orang lebih tua lah gitu. Jadi kayak bapak-bapak gitu, ibu-ibu korporasi gitu. Makanya pas stand up wah kurang banget deh rasanya. Menyikapi itu gimana sih Bang? 5 menit kayak 2 hari kayak panjang banget 5 menit tuh kalau nggak ada yang ketawa tuh. Ya sikapinnya waktu itu ya minta maaf lah sama panitia, apalagi sih yang bisa kita lakukan. Kalau di panggungnya ya paling kita coba switch materi, kayak coba materi ini deh gitu. Jadi misalnya materi pertama nih nggak works nih. Coba materi berikutnya, materi yang lain. Misalnya awalnya mau temanya tentang mahasiswa, wah mahasiswa nggak kena nih. Coba bahas mengenai kehidupan di kampung gitu. Misalnya nggak kena lagi, coba lagi gitu. Jadi biasanya begitu. Tapi biasanya tuh nyoba terus ada yang berhasil. Biasanya kayak mahasiswa nggak berhasil, terus kayak bahas background deh, bahas tentang saya dari Bima gitu. Nah itu biasanya udah works, ya udah bahasan berarti sekitar situ. Kalau stand up dibayar berapa sih Bang fee yang didapat pertama kali? Pertama tuh dibayar pakai tiket nonton acara sendiri. Jadi saya waktu itu diundang, jadi openernya Ernest sama Kemal di Trisakti. Diundang stand up, terus dibayar, bayarannya apa nih? Nanti kita kasih tiket nonton acara itu. Jadi saya habis perform, terus dikasih tiket. Nah tiket itu buat nonton komik berikutnya lagi. Gitu, itu dapat waktu itu 5 tiket. Satu tiket 50.000, lumayan lah hitungannya 250 ya. Tapi ternyata acaranya juga tidak rame-rame banget, jadi sepertinya tidak laku tiketnya waktu itu. Jadi ya itu dibayar tiket nonton sendiri. Oke, Rigen, sempat kena mental nggak sih ketika apa yang lu sajikan tidak menarik ketawa orang banyak? Pastilah. Yang gue cerita tadi tuh yang tahun 2016 itu kan berdua tuh sama David Nurbianto stand up, nggak lucu kan. Terus habis itu balik ke meja, balik ke backstage, terus panitianya nyamperin ke si David karena David perform setelah itu. Oke. David perform, jadi dia ngomong ke panitia, si panitia ngomong ke si David, di samping David ada saya kan. Dia ngomong ke David, Bang David nanti stand up-nya jangan lama-lama ya, soalnya tadi yang pertama kayaknya agak gagal gitu. Terus saya langsung, waduh, kena mental langsung. Sempat kepikiran berapa lama setelah hari itu? Lu Kepikiran lumayan lah itu, sekitar nggak lama-lama banget sih. Jadi kalau kita itu ada rules-nya namanya
10 o'clock, jadi setiap jam 10 itu kita mencoba untuk melupakan semuanya. Kalau misalnya kita pecah ya kita coba untuk misalnya kita tampil keren gitu, euforianya tuh kita cuma boleh sampai jam 10. Kalaupun kita nggak lucu, kesedihannya itu cuma sampai jam 10. Itu teori yang diajarkan sama Mo Sidik, teori yang kita belajar lah gitu. Jadi saya mencoba hal itu gitu, jadi kayak jam 10 berlarut dalam kesedihan gitu, tapi setelah itu ayo coba perbaiki apa sih yang salah kemarin. Tapi jatuh bangun sendiri menjadi stand up comedian apa sih Bang yang udah dialami sama kayak pasang surutnya kan pasti ada gimana? Oh, kalau jatuh bangunnya waktu awal-awal habis juara itulah tuh sempet kan nggak terlalu terkenal tuh, drop tuh. Terus ditambah lagi yang juara 2 teman seangkatan saya yang juara 2 waktu itu dia main sinetron gitu, terus banyak kerjaannya lah gitu. Jadi saya di kosan kadang nontonin dia mulu gitu, kayak wah sakit banget ya ini ya kayak gitu. Saya yang juara tapi saya malahan nggak ada kerjaan gitu. Nah itu kayaknya masa titik terendah dalam karir stand up lah gitu, karena ngerasa udah juara, ngerasa udah aman gitu. Apalagi kan orang tua ngerasa, oh udah juara nih, masuk TV nih, kayaknya mah duit udah aman gitu. Makanya ternyata duit tidak sebanyak itu, jadi saya harus bekerja mencarinya lagi itu, dan sempat kepikiran pengen jadi tukang ojek online waktu itu, sempat lah gitu. Bang, itu kan tadi mungkin karya, mungkin hal titik terendah lu ya. Iya. Mungkin kalau dari sepanjang hari lu, karya yang paling bisa dibilang tergila nih yang pernah gue bikin, ada nggak sih Bang dari perjalanan kan? Ada perjalanan ya, yang paling menurut gue ngerasa wah keren banget nih. Itu adalah waktu gue bikin Not Bad namanya, karena itu titik balik gue tuh. Titik balik gue dari tahun 2018-17 nih kayaknya. Titik balik gue dari gue yang drop, yang orang-orang banyak yang underestimate lah, Regen juara yang gagal segala macam. Terus gue mencoba untuk belajar, gue perbaikin. Gue bikin show tour namanya Not Bad. Dan menurut gue itu adalah materi terbaik gue. Itu adalah 1 jam terbaik dalam hidup gue itu. Materinya tuh semuanya gue ngerasa itu nggak ada yang pecah. Sampai waktu itu gue orang tuh kayak wah tampil habis Regen tuh pusing gitu kayak dulu, tapi kalau sekarang mah udah biasa aja karena saya juga udah jarang stand up. Artinya itu yang paling berkesan Paling berkesan itu. Bang, waktu drop sempat pengen banting setir nggak sih? Apa udah banting setir jadi ojek online atau Sempat kerja lain? sempat pengen jadi taksi online awalnya. Udah kan? Belum, tapi mobilnya karena kecil. Karena dulu tuh ternyata repot banget. Dulu makanya banyak karena ojek online atau taksi online tuh yang kayak joki gitu. Jadi kayak dia beli akun gitu. Nah waktu itu sempat kayak ditawarin begitu tuh, sempat kepikiran. Udah ngobrol sama teman. Cuman akhirnya ya mencoba, udahlah coba dulu deh. Waktu itu alhamdulillah ada kerjaan siaran di radio. Ada aja lah rezekinya waktu itu. Tiba-tiba dapat kerjaan siaran di radio, stream setiap hari pagi-pagi. Jadi ya merasa cukup dulu, tahan dulu. Tapi itu udah jadi kayak plan B tuh. Jadi kayaknya kalau misalkan bulan ini drop banget, kayaknya harus cari pekerjaan lain deh. Gitu. Waktu saya radio mungkin fee yang didapat berapa nih Bang? Beda dari Fee yang didapat dari radio waktu dulu ya, itu tahun 2017, 16-17 itu kayaknya kalau nggak salah 50.000 apa 1 jam tuh. Itu siaran dari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi. Dulu sama Bang Bedu tuh, senior saya Bang Bedu. Sempet kayak ngalamin nggak bisa makan atau nggak bisa gimana gitu nggak sih? Enggak, saya kalau makan masih bisa sebenarnya mah, karena depan itu ada kantin yang saya bisa bayar, saya bisa ngutang gitu. Di kosan saya ada Teteh. Terima kasih Teteh kalau nonton ya. Dulu saya sama beliau tuh sering ngutang lah. Dulu pokoknya kalau sama dia tuh setiap akhir bulan tuh lauknya kadang cuma tempe orek sama telur doang. Tapi kalau awal bulan habis pada bayar tuh baru ada ayam. Gitu dulu. Itu taunya kalau misalnya anak-anak bayar utang. Sampai akhirnya suka diundang beberapa stasiun TV. Ya sekarang titik balik kan sekarang udah bisa apa sih pencapaiannya Bang dari? Pencapaiannya sekarang apa ya? Udah bisa ganti pelek mobil sekarang. Alhamdulillah kemarin udah bisa ganti pelek mobil. Terus apa ya pencapaiannya ya? Ya yang sekarang sih kayak ya udah alhamdulillah anak istri udah punya tempat untuk mereka tidur, itu sih udah lebih dari cukup lah, tempat mereka beristirahat itu udah lebih dari cukup. Mungkin pelajaran yang lo ambil dari perjalanan hari dan hidup lo? Pelajaran yang gue ambil tuh cuma satu sih, bukan cuma satu, tapi yang selalu gue pegang itu adalah ikhlas. Jadi gue mencoba untuk menjalani semuanya itu dengan ikhlas. Jadi gue nggak pernah kayak merasa, mungkin bagi orang ngecengin gue segala macam, terus gue bilang tadi gue titik terendah, tapi gue tuh selalu menjalani itu tuh saat itu selalu dengan ikhlas gitu. Jadi gue selalu nyiapin plannya, ya gue mencoba untuk ikhlas walaupun keadaannya sulit, keadaan seperti apa, tapi ikhlas, menghibur ikhlas, nggak pernah kayak kok gue ini ya gitu, tapi ya ikhlas aja. Jadi gue selalu belajar itu sih.